Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu, sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah gempa di Cianjur. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa acara hari ini telah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu saya mohon izin untuk membuka masker selama acara berlangsung. Selamat pagi para tamu undangan dan rekan-rekan. Selamat datang dalam acara inaugurasi solar panel PT Indokortsa Tbk. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir dan menyaksikan acara inaugurasi solar panel yang pertama dan terbesar di industri tekstil Jawa Barat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, saya Rizka Andalina yang akan memandu dan menemani seluruh tamu undangan pada hari ini hingga akhir acara. Pertama-tama saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang khususnya kepada Menteri Perindustrian, dalam hal ini diwakilkan oleh PLT Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Bapak Ignatius Warsito beserta jajarannya, Direktur Energi Terbarukan Andriah Febi Misna, Direktur Teknik Ketenagalistrikan dan Lingkungan M. Priharto Dwi Nugroho, kemudian Presiden Direktur PT Indokortsa Tbk Omur Mentes, Direktur PT Indokortsa Tbk Umid Choskun, Direktur PT Indokortsa Tbk Raden Wahyu Yuniarto, Direktur Total Energies Ratna Muntiowati, dan Wakil Duta Besar Turki Mr. Ömer Orhun Çalıkol. Para tamu undangan sekalian, PT Indokortsa bersama dengan Total Energies berkolaborasi dalam membangun solar panel pertama dan terbesar di industri tekstil Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial planet ini, tetapi ramah terhadap lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peluncuran solar panel ini, langsung saja kita mulai acara hari ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Mr. Ibrahim Ozkur Yildirim selaku CEO Kortsa. Selamat siang Indokortsa. I am very honored to be in the opening ceremony of the solar panel product project. And it's very big privilege for me to be together with you in this opening ceremony with all the stakeholders. I was in the beginning of the project and it's not a top-down project. For me, it's a very exciting project from the team of Indokortsa. You bring the project to us and we supported you. This is your project. So I am really proud that it's now beginning working. So in the beginning, it was just a dream, and you make this dream happen with all supports of the stakeholders that we use together, the partners Total Solar and also PLN and also the ministry who supported us with all this process. During this long process, you never get tired and you make it happen. So I am very proud of you and want to thank you all. And hope to see more projects coming like this for our sustainability efforts. You know, Kortsa motto is "We reinforce life," and you give a very good example to this by making this big project happen. This is the biggest solar panel project in the region, and this is the first solar panel project in Kortsa. We have 13 plants which will be following you and making our world more sustainable. So we are really dedicated
to make the world better for our kids. And thank you again for all your efforts and making this happen. Thank you very much. Para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Mr. Omur Mentes selaku Presiden Direktur PT Indokortsa. I would like to sincerely welcome all of you today. It is my great honor to be here with you for a joyous occasion. Today is another milestone for Indokortsa. We join forces with Total Energies to integrate renewable energy into our daily work by installing solar panels on the roof of our building. At PT Indokortsa TBK, we operate in line with the vision of Kortsa to innovate in reinforcement technologies, driven by the courage to continually evolve by exploring and inspiring. We strive for excellence with all of our heart. We develop sustainable, reinforcing technologies for a life that is safer and more efficient. Environmental conservation is a global issue that demands mutual attention and care. Indonesia, with vast natural resources, is more than a geographic base to grow in Asia. Starting from day one, this site is focused on our global vision, and Indokortsa internalize our values and raise the bar for improvement. In order to achieve our goal for a better future, PT Indokortsa TBK collaborates with Total Energies, a global multi-energy company that produces and markets energies with a global portfolio of distributed solar power generation to install rooftop PV photovoltaic power systems at Indokortsa to reduce carbon footprint. Total Energies put sustainable development at the heart of its strategy, projects, and operations, and it's committed to energy that is even more affordable, cleaner, more reliable, and accessible to as many people as possible. We consider that this commitment also makes the Inspire to Reinforce Life vision of Kortsa. There are more than 8,000 solar panels across our company, covering an area of 23,920 square meters and generating 6.8 million megawatt-hour solar power. In addition, the new system reduces carbon emission by 5,400 tons carbon dioxide equivalent per year. And this is equivalent also to removing 1,100 internal combustion engine cars from the roads, as well as planting more than 8,000 trees per year. This is the biggest among other Kortsa projects. Throughout 6 countries we are operating, and the biggest in the Bogor district. PT Indokortsa TBK also became the first technical textile company in Indonesia to utilize the solar rooftop. I thank you all for joining us to celebrate this achievement. I want to especially thank many parties which was involved in this project, including our employees, especially the solar system project team, Mr. Murat Gökten, Pak Herian, Pak Satria, Pak Ari, and other team members, from our collaborator to Total Energies, our suppliers, our developers, and of course, the Indonesian government, who have made the dream of a greener future to come. Thank you very much. Dirgahayu, Indonesia. Thank you Mr. Omur, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Ibu Andria Febi Misna selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan. Kepada Ibu Andria kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Yang saya hormati, Menteri Perindustrian yang pada kesempatan ini diwakili oleh PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Bapak Ignatius Warsito. Yang kami hormati, perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, perwakilan dari BKPM, Honorable Bapak Omar Ohun Celikol, Representative of Turkey Embassy, Honorable Bapak Omar Mentes, Presiden Direktur PT Indokorsa, yang kami hormati, Direktur PT Total Energy, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada acara peresmian pembangkit listrik tenaga surya atap di PT Indokorsa dengan kapasitas sebesar 4,7 MW. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permintaan maaf dari para pimpinan kami yang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini karena memang ada kegiatan lain. Tetapi mereka menyampaikan salamnya dan selamat kepada PT Indokorsa atas beroperasinya PLTS atap dengan kapasitas 4,7 MW di lingkungan PT Indokorsa yang merupakan PLTS atap terbesar di Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, sektor energi merupakan salah satu sektor penghasil emisi terbesar setelah sektor kehutanan. Sehingga upaya penurunan emisi di sektor energi mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai target Nationally Determined Contribution NDC Indonesia. Di dalam Enhance NDC Indonesia pada tahun 2030, sektor energi diharapkan dapat menurunkan emisi hingga 358 juta ton CO2 dengan usaha kita sendiri dan 446 juta ton dengan dukungan dari internasional. Untuk jangka panjang, saat ini pemerintah juga tengah menyelesaikan strategi menuju karbon netral atau net zero emission yang diharapkan bisa kita capai pada tahun 2060 dengan upaya kita sendiri atau bahkan bisa lebih cepat dengan dukungan internasional. Dan ini tentunya membutuhkan support berupa transfer teknologi maupun dukungan pendanaan. Untuk mencapai target-target tersebut, salah satu program prioritas di sektor energi adalah pemanfaatan energi baru terbarukan, yang apabila kita merujuk kepada kebijakan energi nasional, kita sudah mempunyai target 23% kontribusi dari energi terbarukan di tahun 2025. Dan saat ini kalau kita melihat capaiannya baru di kisaran 12,16%, sehingga memang diperlukan berbagai upaya ataupun strategi untuk bisa mempercepat agar target yang sudah ditetapkan di tahun 2025 bisa kita capai. Salah satu sumber energi terbarukan yang potensinya sangat berlimpah di Indonesia adalah energi surya, di mana kalau kita melihat potensinya itu kurang lebih di kisaran 3.300 gigawatt. Namun kalau kita melihat pemanfaatannya saat ini baru di kisaran 260 megawatt, sehingga memang kita perlu upaya untuk bisa mempercepat penerapan dari pembangkit berbasis surya ini. Dan berbagai program terus kita dorong untuk bisa memanfaatkan energi surya, baik itu melalui program PLTS skala besar, PLTS terapung, maupun PLTS surya atap. PLTS atap merupakan salah satu program yang didorong oleh pemerintah untuk bisa mengisi gap pencapaian target bauran energi terbarukan, yang dimana saat ini masih jauh dari target kita. Dan PLTS atap ini juga menjadi solusi pemanfaatan energi terbarukan di perkotaan yang memang lahannya terbatas. Selain itu, PLTS atap juga bisa memberikan peluang bagi seluruh masyarakat untuk bisa turut berkontribusi di dalam pengembangan energi terbarukan. Dari hasil identifikasi kami, potensi dari PLTS atap secara nasional itu mencapai 32,5 gigawatt, di mana berasal dari pelanggan golongan rumah tangga, industri bisnis, sosial maupun pemerintah. Pemanfaatan PLTS atap pelanggan PLN secara nasional per Oktober 2022 itu sudah mencapai 71,35 megawatt yang berasal dari kurang lebih dari 6.261 pelanggan. Di mana kalau kita melihat dari secara jumlah pelanggan, ini banyaknya pelanggan didominasi dari rumah tangga, tetapi kalau kita melihat dari kapasitas terbesarnya itu berasal dari sektor industri.
Dan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami kepada PT Indokorsa yang telah menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk bisa mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dengan terpasangnya PLTS atap 4,7 MW di PT Indokorsa. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Total Energy dengan terlaksananya konstruksi PLTS atap dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sektor industri adalah pengguna energi final terbesar kedua setelah sektor transportasi, yaitu kurang lebih sekitar 31% dari total konsumsi energi nasional. Dan tren persaingan pasar global saat ini menuntut industri untuk menghasilkan produk hijau yang proses produksinya menggunakan energi sumber yang berbasis EBT. Dan ekonomi ke depannya juga akan bertumbuh ke arah green economy yang didukung dengan adanya green industry. Implementasi PLTS atap akan menjadi salah satu pilihan yang optimal di sektor industri karena sektor ini sangat energi intensif dengan profil beban yang cukup merata sepanjang hari. Selain itu cukup banyak faktor yang semakin memudahkan kita untuk bisa memanfaatkan PLTS atap. Antara lain kalau kita melihat dari sisi harganya, saat ini harganya sudah menjadi lebih kompetitif. Kemudian juga tersedianya beragam alternatif skema pembiayaan serta fleksibilitas skala aplikasi dari PLTS atap dalam beragam skala sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan memasang PLTS atap, pelaku industri dapat menggantikan sebagian kebutuhan listriknya di siang hari dengan energi terbarukan yang berasal dari energi surya, sekaligus juga dapat menghemat tagihan listrik. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sisi pemerintah kami terus mendorong penggunaan PLTS atap dengan melakukan penyempurnaan dari sisi regulasi agar masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam program PLTS atap. Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2021 yang diundangkan pada tahun lalu merupakan salah satu upaya kami untuk bisa mendorong PLTS atap. Namun demikian, saat ini kalau kita melihat implementasinya, masih banyak tantangan yang harus kita carikan solusinya bersama. Kita pahami bersama bahwa kondisi PT PLN saat ini mengalami oversupply, sehingga dengan demikian pemanfaatan PLTS atap ini akan difokuskan kepada penggunaan sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan load profile dari industri Bapak Ibu di siang hari. Kementerian SDM bersama PT PLN Persero saat ini tengah menyelesaikan pembahasan rancangan petunjuk teknis implementasi Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2021. Petunjuk teknis ini berisi pengaturan teknis, pengaturan batasan kapasitas, dan juga aspek lainnya yang bertujuan agar pemasangan PLTS atap tidak berdampak kepada terganggunya keandalan sistem ketenagalistrikan. Petunjuk teknis ini akan menjadi pegangan bagi pelanggan dan juga PT PLN, serta diharapkan dapat menjadi solusi yang menyelesaikan tantangan implementasi di lapangan untuk PLTS atap saat ini. Dengan demikian, harapan kami, semangat PT Indokorsa, PT Total Energy, dan juga seluruh pihak yang ingin memanfaatkan PLTS atap dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, selain penyusunan petunjuk teknis, dari sisi pendanaan kami juga bekerja sama dengan UNDP melalui proyek Market Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency through design and implementation of appropriate mitigation action in energy sector atau yang kita kenal dengan M3 untuk meluncurkan insentif Sustainable Energy Fund dalam bentuk hibah kepada PLTS atap. Tujuan program dana hibah SAFE ini adalah memberikan insentif kepada pemasang PLTS atap agar dapat mencapai nilai keekonomiannya, sehingga dapat mendorong pemasangan PLTS atap secara masif dan juga mendorong peningkatan investasi swasta di bidang energi terbarukan menjadi lebih baik. Dan kami juga menyampaikan selamat kepada PT Indokorsa yang juga merupakan salah satu penerima program dana hibah SAFE ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Indokorsa. Kami mengharapkan kesuksesan pembangunan PLTS atap ini dapat memberikan manfaat yang optimal serta menjadikan role model untuk industri lainnya. Harapan kami mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi industri-industri lainnya untuk bisa bersama-sama memasang PLTS atap. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingannya serta kesehatan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara.
Mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu, ada sedikit pantun. Burung dara terbang di angkasa, mencari air di perigi. Selamat dan sukses untuk PT Indokorsa. Terus dukung transisi energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andrea Febi Nisna. Berikutnya mari kita dengarkan bersama keynote speech dari Menteri Perindustrian yang diwakilkan oleh Bapak Ignatius Warsito selaku PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Kepada Bapak Ignatius kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Yang saya hormati Duta Besar Turki, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Omar Celikol, selaku Deputy Chief of Mission Embassy of Turkey, Bapak Ibrahim Yildirim, Korsa CEO, yang tadi menyampaikan sambutan, sekaligus Bapak Omar Mentes yang juga memberikan sambutan pada sini selaku Presiden Direktur Korsa Indokorsa di sini. Kemudian kepada Menteri SDM tadi yang diwakili oleh Ibu Andriasah Febi Minsa, selaku Direktur Aneka Energi Terbarukan, Kementerian SDM. Kemudian pejabat Bupati Gubernur atau pejabat Bupati Bogor atau yang mewakili. Dan kepada Direksi Total Energi yang hadir atau mewakili, serta jajaran manajemen yang tidak bisa kami sebut satu persatu dari PT Indokorsa Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka peresmian pembangkit listrik tenaga surya PLTS Atap PT Indokorsa Tbk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, sebelum mewakili atau mengawali sambutan Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasamita, mohon izin kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri yang tidak pada kesempatan bisa hadir di antara kita, tapi beliau menyampaikan salam hormat dan menyampaikan selamat atas peresmian pembangkit tenaga listrik Atap PT Indokorsa pada masa ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami perlu sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan kinerja sektor industri pengolahan tahun 2022 ini. Ini hal yang penting buat kita semua pada dasarnya bahwa kinerja sektor industri non-migas pada triwulan 3 tahun 2022 memperlihatkan kenaikan sebesar 4,88% secara year on year dari 528,37 triliun rupiah pada triwulan ketiga di tahun 2021 menjadi 554,16 triliun di triwulan 3 tahun 2022. Meskipun berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional
yang juga sangat baik pada kondisi saat ini. Pertumbuhan ekonomi saya sangat sebesar 5,72% dari 2.815,87 triliun pada triwulan 3 tahun 2021 menjadi 2.976,83 triliun pada triwulan 3 di tahun ini. Industri pengolahan non-migas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional, di mana tercatat hingga triwulan ketiga tahun 2022 ini memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 16,10%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Demikian juga terhadap kontribusi ekspor non-migas. Hasil industri pengolahan dari Januari sampai September 2022 tercatat sebesar 156,70 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 22,23% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat 127,77 miliar US dollar. Sektor industri tetap memberikan kontribusi paling besar dengan sumbangsih hingga 71,2% terhadap total nilai ekspor nasional yang sebesar 219,30 miliar US dollar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ini ditunjukkan dengan capaian Purchasing Manager Index Manufacturing Indonesia pada bulan Oktober yang berada pada level 51,8. Walaupun turun jika dibandingkan PMI Manufacturing di September tahun 2022 ini sebesar 53,7. Meskipun demikian, posisi PMI Manufacturing Indonesia masih bertahan di atas 50,0%, menandakan sektor manufacturing Indonesia masih ekspansif di tengah menurunnya PMI manufacturing dunia sebesar 49,8. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemerintah akan terus berupaya menjaga kepercayaan diri para pelaku industri dalam menjalankan usahanya di tanah air, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang telah mengalami gejolak dan perlambatan. Salah satu kelompok industri pengolahan yang dikategorikan sebagai industri strategis dan prioritas nasional sesuai dengan rencana induk pengembangan industri nasional, yaitu industri tekstil dan produk tekstil. Nah, pertumbuhan industri ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu tumbuh 11,38%, meskipun secara quarter to quarter mengalami perlambatan dari 3,3% menjadi minus 92% pada kuartal 3 tahun 2022. Namun demikian, ekspor secara kumulatif masih mengalami kenaikan sampai dengan September tahun 2022 ini sebesar 15,6% bila dibandingkan data pada periode tahun 2021. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebagai salah satu bagian dari sektor industri tekstil dan produk tekstil, komoditi kain ban atau tire road fabric mengalami kenaikan kapasitas produksi terpasangnya sebesar 20,47%
pada tahun 2022 jika dibanding dengan di tahun 2021 atau dari 87.988 ton menjadi 106.000 ton. Tidak hanya itu, terjadi pula kenaikan ekspor komoditi kain ban tersebut sebesar 12,12% pada tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Indonesia baru saja selesai menyelenggarakan KTT G20 di Bali, yaitu dihadiri oleh 17 pemimpin negara. Agenda yang dibahas dalam KTT G20 adalah membahas 3 isu strategis, yaitu arsitek kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital ekonomi. Nah, terkait transisi energi telah disepakati dalam Bali Declaration tentang Energy Transition Mechanism, Country Platform, untuk pengembangan energi baru, terbarukan yang adil dan berkelanjutan dengan fokus utama untuk mendorong percepatan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan melalui akses teknologi, pendanaan dari negara maju terhadap negara berkembang. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, sesuai dengan arah kebijakan energi nasional ke depan, yaitu transisi energi fosil ke energi terbarukan sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan, pemerintah telah menetapkan target 23% porsi energi bersih dalam bauran energi nasional di tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030 dan melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, di mana pemerintah menargetkan pemenuhan net zero emission pada tahun 2060. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, dengan melihat peran industri TPT dalam perekonomian nasional dan kaitannya dalam kebijakan industri nasional, maka pemerintah terus mendorong industri untuk dapat berperan dalam pengembangan penggunaan energi baru terbarukan, sebagaimana yang telah dilakukan PT Indokorsa dalam proyek pembangunan sumber energi surya pada PLTS Atap. Hal ini menjadi contoh dari kontribusi aktif sektor industri dalam mendukung Nationality Dependent Contribution atau NDC yang menjadi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon mencapai 29% pada tahun 2030, sebagaimana yang telah diratifikasi dari Paris Agreement. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menyikapi dengan perkembangan perekonomian global saat ini yang juga akan berdampak dengan perekonomian nasional, pemerintah juga akan melakukan upaya mitigasi terhadap iklim investasi dan iklim usaha, seperti yang kita lakukan pada saat COVID 2019, berupa insentif fiskal melalui tax allowance tax holiday, program substitusi import, pengembangan neraca komoditi, verifikasi kemampuan industri, pengendalian import, pengenaan trade remedies, implementasi industri 4.0, kebijakan harga gas untuk industri, implementasi circular economy dan sustainability,
peningkatan SDM, program P3DN, dan percepatan implementasi perdagangan FTA Indonesia-Eropa melalui ECPA, sekaligus penurunan tarif PPh badan dan insentif BMDTP bahan baku industri. Saya berharap program dan kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi perusahaan-perusahaan industri tekstil dan produk tekstil dalam rangka meningkatkan investasi, kinerja, dan produktivitas industri ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami Kementerian Perindustrian menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pimpinan PT Indokorsa atas komitmennya menggunakan energi terbarukan khususnya dengan melalui PLTS atap. Semoga Indokorsa dapat terus eksis dan meningkatkan kinerja serta menjadi pemain tekstil khusus kelas dunia. Demikian juga dengan PT PLN, saya sampaikan terima kasih atas dukungan penuh yang memberikan kepada Indokorsa untuk terwujudnya pemasangan PLTS ini. Apa yang telah dilakukan oleh PT Indokorsa Tbk dapat diteruskan oleh industri-industri TBT lainnya di Indonesia dan dapat didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Akhir kata, saya mendoakan semoga upaya kita bersama dapat mewujudkan cita-cita kita bersama menuju kedaulatan industri tekstil dan produk tekstil nasional di negeri sendiri dan menjadi berkat untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Warsito. Namun kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melanjutkan ke sesi utama pada acara hari ini, yaitu peresmian solar panel pertama dan terbesar di industri tekstil Jawa Barat. Maka dari itu saya ingin mengundang kembali untuk naik ke atas panggung, yaitu Mr. Omur Mentes selaku Presiden Direktur PT Indokorsa Tbk. Kemudian Ibu Andriah Febi Misna selaku Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan. Dan terakhir Ibu Ratna Muntiowati selaku Direktur Total Energies. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri di posisinya masing-masing, kemudian berbalik ke arah layar dan selanjutnya bersiap untuk meletakkan tangannya di panel LED Videotron sebagai simbolis peresmian solar panel di lingkungan Indokorsa. Silahkan untuk mulai bersiap. Saya hitung 3, 2, 1.
PT Indocorsa Tbk, previously known as PT Brantamulya, was established in 1981 as a major supplier of the premium tire reinforcement material for Asia-Pacific market. Since 2006, Indocorsa continued its operation under the wings of Corsa, a global leader in tire reinforcement material, as well as a global player in constructions and composite reinforcement. Today, Corsa reinforces 1 out of 3 automobile tires and 2 out of every 3 airplane tires in the world. Inspired to reinforce life, Indocorsa act with passion to leave a legacy to the next generations for a better and sustainable future. Corsa is adopting environmental friendly, new generation tire technologies to reduce its carbon footprint while exploring the use of clean energy options. Hence, Indocorsa has collaborated with TotalEnergies, a global multi-energy company, for the rooftop photovoltaic power plant installation to achieve its sustainability targets in line with the United Nations Sustainable Development Goals. This investment is one of the biggest rooftop photovoltaic power plant in West Java region, aiming 5,250 tons carbon dioxide equivalent reduction per year. This investment not only shows a true commitment, but also a remarkable step towards net zero carbon emission in 2050. We are honored to be chosen by Indocorsa as its energy partner in its green energy transitions. Solar energy is plentiful, clean and green, and contributes toward reducing Indocorsa and also Indonesia carbon footprint. With our zero capex solutions, we are able to fulfill both Indocorsa environmental sustainability and cost-saving goals. In 2022, TotalEnergies ENEOS Renewable Distributed Generation Asia connected a 4.8 MW peak solar PV rooftop project for Indocorsa, a major supplier for the premium tire reinforcement material in Southeast Asia. The solar solution provided by TotalEnergies Renewable Distributed Generations allow Indocorsa to pursue its commitment to sustainability and cover around 6% of Indocorsa electricity needs. The 8,800 PV panel generated approximately 6,800 MWh of renewable energy annually, allowing an estimated reduction of about 5,440 tons of CO2 emission per year for Indocorsa, which is equivalent of planting more than 163,000 trees. Our first value is safety. During the constructions, TotalEnergies ENEOS teams is highly professional and demonstrated safe quality standard without any downtime or disruption to its operations. TotalEnergies are committed to support the planet economic and social development, but friendlier to the environment by providing affordable, reliable, and clean energy to as many people as possible. Dengan demikian, selamat atas peresmian solar panel pertama dan terbesar di industri tekstil Jawa Barat. Kepada rekan-rekan media, silahkan untuk kita mulai mengabadikan momen yang berharga ini. Kepada Bapak Warsito, Mr. Omur, Ibu Febi, dan Ibu Ratna, silahkan untuk berada di posisinya masing-masing di atas panggung. Kita akan bersiap untuk mengabadikan momen yang berharga ini tentunya. Silahkan kepada rekan-rekan media untuk mulai mengambil gambar. Saya akan hitung 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. Saya akan hitung kembali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Warsito, Mr. Omur, dan juga Ibu Feby dan Ibu Ratna yang telah meresmikan. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk melanjutkan agenda berikutnya.
zaman kayaknya mikirnya ngeblok-ngeblok aja nanti kalau nyala itu. Terus. Sama kita, Mr. Gavin Ada. Untuk itu kami persilahkan kepada Mr. Gavin Ada selaku CEO Total Energies untuk memberikan sambutan. Selamat pagi. Thank you for inviting me, and I'm so sorry that I can't be there in person. Before we start, I just want to say how sorry I am to hear about the earthquake in Sumatra. My thoughts are with the victims of the earthquake, and I hope that we can rebuild the region together going forwards. Thank you to everyone that was able to attend in person. Especially, we're very honored to have the directors of energy and industry and from the Turkish embassy attending in person. We're very honored to have such senior people attending. Across the region, countries are racing to implement the energy transition and mitigate climate change. This is one of the most important initiatives of our time. One of the most popular approaches is to implement on-site solar systems, low carbon energy sources on industrial and commercial facilities. By producing on-site solar, we can reduce the carbon footprint, we can reduce power costs, we can help transmission and distribution grids that are struggling, and we can improve energy security, so more energy being produced locally. Indonesia has a huge potential in this area. And with its commitment to become net zero by 2050, I'm sure that on-site solar will be a key enabler. And it's with companies like Indokordsa showing us the way and showing the rest of the industry what to do that we will change. At Total Energies, we've been honored to be trusted by Indokordsa to implement a solar system, one of the largest in Indonesia in the textile sector. This is in part due to our high technical and rigorous HSE approach, both during construction and during operation. Indokordsa will pay for the energy that we produce using our normal business model. They will not have to pay for the system upfront. We're delighted to support Indokordsa and honored to be invited to take this role and to work and to be their energy partner on this sustainability journey towards reducing their carbon footprint and cost-saving goals. I should also mention that Total Energies has just celebrated or has just announced the completion of 500 megawatts of on-site solar systems. That means we have more than 300 commercial and industrial buildings around Asia, Middle East, Europe, and the US with these solar systems on the rooftop. This makes us one of the largest players globally. And for me, I think these solar systems will sit quietly on the top of these buildings for 30 or 40 years
producing cleaner and cheaper power just quietly. For me, that's the legacy that we pass to future generations. And I think we should all be very proud of taking that step together. Once again, let me congratulate Indokotsa for taking this step forward and shining a beacon into the sustainability sector. We're very happy to be doing this together as a long-term energy partner of Indokotsa. Terima kasih. Kontrak 5 tahun untuk sertifikat energi terbarukan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari kami PT Indokotsa untuk net zero emission 2030 dan Indokotsa telah membeli 2.400 MW sertifikat energi terbarukan dari PLN. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Yoga Mardiansyah selaku Head of HSE and Sustainability APAC Region untuk naik ke atas panggung dan menerima tanda apresiasi Renewable Energy Certificate. Maka dari itu kami juga mengundang Bapak Ruli Indra Ardian selaku Manajer Unit Pelayanan 3 Gunung Putri PT PLN Persero untuk menyerahkan tanda apresiasi Renewable Energy Certificate. Baik, sementara itu kami juga mengundang kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen yang berharga ini, yaitu penyerahan Renewable Energy Certificate. Baik, sertifikat akan diberikan oleh Bapak Ruli kepada Bapak Yoga. Baik, silakan untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan momen yang berharga ini dan boleh berikan tepuk tangan yang meriah atas tanda apresiasi Renewable Energy Certificate ini. Baik, sekali lagi untuk tim dokumentasi mengabadikan momen penyerahan penghargaan ini. Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah atas apresiasi Renewable Energy Certificate ini. Kami persilahkan kepada Bapak Yoga dan Bapak Ruli untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Baiklah Bapak Ibu, para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu berbincang-bincang terkait energi terbarukan dalam sesi Renewable Energy Talk Show. Oleh karena itu, saya tidak akan sendiri di sini, tapi saya akan mengundang dua narasumber yang akan duduk bersama saya di atas panggung. Yang pertama, saya akan undang Bapak Yoga Mardiansyah, Head of HSE and Sustainability APAC Region. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kemudian narasumber saya yang kedua yaitu Bapak Mustaba Ari Suryoko selaku Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan. Kami persilahkan kepada Bapak Mustaba untuk naik ke atas panggung dan berbincang-bincang bersama kita dalam sesi Renewable Energy Talk Show. Oke, sembari kita menunggu kehadiran Bapak Mustaba, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Yoga yang sudah hadir di sini. Apa kabarnya Bapak? Silahkan untuk mengambil mikrofonnya ada di kursi. Halo. Oke. Kabar baik Ibu, makasih Kabar banyak. baik ya, apalagi hari ini sudah diresmikan ya. Yap. Untuk solar panel. Nah, dari Indokorsa sendiri, ini menjadi salah satu sebenarnya program dalam mendukung pemerintah juga. Apalagi program yang juga akan dilakukan Indokorsa untuk mengimbangi program-program pemerintah tersebut? Oke, seperti layaknya sebuah multinational company, kami dari Indokorsa, kami adalah anak cabang dari Korsa. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan, tidak hanya bergerak dalam bidang emisi, tapi langkah-langkah juga di bidang reservasi air dan juga bagaimana kami melakukan recycle untuk sampah-sampah. Jadi tidak hanya emisi yang kami lakukan, untuk emisi ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan, tapi nggak hanya berhenti di situ. Gitu dia. Oke, tadi dijelaskan bahwa ada mendukung rencana net zero emission juga ya. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa sih komitmennya dalam mendukung rencana net zero emission di Indokorsa ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Maaf, aku belum kenal namanya. Nggak kenal maka nggak sayang. Rizka, Pak. Oke, salam kenal, namaku Yoga. Salam kenal Pak Yoga. Oke, jadi rencana kita untuk mendukung net zero emissions di Indonesia, tepatnya sebagai Indokorsa, kami sebenarnya berencana untuk menjadi net zero company di tahun 2050, 10 tahun lebih awal dibandingkan yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh PLN. Semoga, bismillahirrahmanirrahim, semoga niat baiknya tercapai. Semoga tercapai. Itu. Terus kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mencapai itu? Sebagai contoh, dengan bantuan oleh tim Pak Ruli tadi, kami membeli 13% dari renewable energy certificate lewat dari PLN. Jadi kami berharap dengan renewable energy certificate tersebut, dengan solar panel yang dibantu oleh tim Pak Murad, Pak Herian, Pak Ari, itu kita akan mengurangi sekitar 4,2% emisi lewat dari power purchase agreement between Indokorsa dengan PT Total. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kita juga lagi mencari alternatif lain untuk refrigerant cooling systems. Jadi bahan-bahan apa yang akan kita taruh di dalam cooling systems kita. Sebagai kita tahu semuanya, hydrofluorocarbons adalah senyawa yang paling sering digunakan dalam air conditioner, AC, ya kan ya? Tapi sebenarnya kan ada beberapa seperti CO2, amonia, hydrofluoroolefins, maksudnya banyak senyawa fluorines yang lain yang bisa digunakan dengan global warming potensialnya lebih kurang. Itu electric vehicles, apabila Indonesia nanti menuju ke sana, which is Indonesia sekarang menuju ke sana, maka kami pun juga sudah menuju ke era tersebut. Sebagai contoh, hand pallet yang kita gunakan, forklift yang kita gunakan. Saya bisa bilang, saya bisa bangga sebagai Indokorsa, semua itu telah menggunakan baterai. Hanya satu yang kita punya dalam bentuk diesel, tapi memang karena kita butuh itu dengan kapasitas 50 ton. Tenaga lain nggak ada yang bisa achieve itu. Gitu Bu Rizka. Oke, berarti memang sudah ada sejumlah langkah yang telah dilakukan ya. Ketika menerapkan strategi-strategi tersebut, apakah ada kendala atau tantangan dan bagaimana Indokorsa menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Okay, I will say this one in English. We are always saying that we are the reinforcers. We are always saying that we are the reinforcers. As reinforcers, we don't think there is going to be any obstacles in terms of sustainability. As reinforcers. Jadi, I will say it because I would like Pak Yumit dan Pak Murad also hears about it. Jadi, sebagai reinforcers, kami nggak pernah mendapatkan hambatan yang berarti. Korsa Global, Turki, Pak
CEO kita Pak Ibrahim Yildirim menyatakan tahun 2050 kita mau net zero emissions, tahun 2030 kita mau kurangin emisi kita di angka 46,2%. We don't have any obstacles, we just have willingness. Oke, jadi untuk mencapai target tersebut tidak ada tantangan yang berarti ya, pokoknya semua bisa dilakukan, begitu ya Pak ya? Ada sih, tapi aku nggak bisa sebut. Oh. Oke, lalu Pak Yoga, alasan memilih PLTS atap sebagai strategi untuk memenuhi net zero emission di Indokorsa. Kenapa? Alasan memberi power purchase agreement between Indokorsa dengan Total, PLTS atap. Pertama adalah karena pada saat kita berusaha untuk menuju ke zero net emissions, ada beberapa faktor yang kita pikirkan. Satu, apakah teknologinya tersedia saat itu? Yang kedua adalah available-nya, kemampuan teknologi tersebut untuk mengurangi CO2-nya. Terus yang ketiga kita ngomongin cost versus efisiensi. Terus yang keempat kita ngomongin tentang complexity project-nya. Pada saat kita memilih, ternyata solar panel antara Indokorsa dengan Total adalah hal yang paling complexity-nya paling kurang karena kita punya Total. Kita punya atap yang telah di-assess oleh Pak Harian, ternyata atap kita kokoh. Dari sisi cost, investmentnya dilakukan oleh Total dan sistemnya adalah BOO atau BOT. Terus kalau dari sisi pengurangan reduksi emisinya paling besar, kita mengurangi sekitar 3% atau 5.250 ton CO2 per tahun. Dan kalau dari sisi teknologi yang available, ya inilah yang diizinkan oleh pemerintah, ya kan, solar panel. Makanya jadi itulah pilihan kita. Berarti untuk lebih detailnya atau jika bisa dirangkum, sebenarnya apa saja manfaat yang didapatkan? Mungkin kita bisa mulai dari jangka panjangnya dulu nih, setelah pemasangan PLTS atap ini. Oke, it's a good question. Jangka panjangnya untuk pemasangan PLTS atap ini. Oke, jangka panjangnya adalah semoga pemerintah memberikan kita izin untuk memasang lebih banyak. Semoga, itu jangka panjang yang kita inginkan. Karena pada prinsipnya adalah, Boleh silakan lanjutkan Pak Yoga. Kan, ya, jadi pada prinsipnya itu yang kita inginkan. Terus yang kedua adalah semoga kerjasama antara Indokorsa dengan PT Total juga terlaksana, terbina di tahun-tahun depan mendatang. Oke, itu adalah jangka panjangnya ya. Baik, ini nampaknya sudah hadir bersama kita Bapak Mustabah untuk bersama-sama melakukan talk show bersama kita. Selamat datang Bapak Mustabah Ari Suryoko selaku Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan. Selamat siang Bapak Mustabah, bagaimana kabarnya? Selamat siang, baik. Baik. Oke, ini kalau gitu langsung saja nih ya, kita ke Bapak Mustabah terlebih dahulu. Karena dari tadi kita juga sudah berbicara mengenai energi terbarukan begitu. Jadi boleh diceritakan sebenarnya bagaimana master plan dari Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan sendiri dalam bidang renewable energy ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Indokorsa atas pencapaiannya dan tentu saja mengucapkan bela sungkawa kepada korban yang terdampak gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang ada dalam kejadian ini. Baik, terkait dengan roadmap yang mungkin sudah ditanyakan tadi, seperti yang disampaikan Ibu Direktur dari sambutan tadi bahwa kita mempunyai 3 target ke depan, paling enggak target jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Target jangka pendek ya paling dekat adalah bagaimana upaya kita mencapai bauran energi dari EPT sebesar 23% pada tahun 2025, kemudian target NDC di tahun 2030 dan kita masih mengupayakan untuk membuat roadmap yang tetap, artinya mungkin akan kita menjadi panduan untuk menuju net zero emission di tahun 2060. Itu yang mungkin menjadi jawaban kami. Terima kasih. Oke, itu target-targetnya. Lalu bagaimana perkembangannya di tahun ini, terutama untuk target penggunaan energi baru terbarukan ini ya? Sudah sejauh mana perkembangannya di tahun 2022 ini? Ya, kalau untuk 2022 kan masih berjalan ya. Kita menghitung 11 secara tiap bulan, tapi nanti mungkin resminya untuk tahun 2022 akan dikeluarkan di tahun 2023. Tapi kalau kita merujuk ke pencapaian di tahun 2021,
energi mix dari EBT sebesar 12,16% dari 23% di tahun 2025. Dan itu juga menjadikan Indonesia sebenarnya terbesar kedua sih di ASEAN setelah Vietnam, yang memang itu adalah satu tantangan untuk bagaimana kita ke depan lebih bagaimana meningkatkan upaya penggunaan energi bersih di Indonesia. Oke, berarti ada tantangan. Lalu bagaimana dari pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut? Apakah ada strategi-strategi tertentu untuk bisa mencapai target agar bisa tepat waktu begitu terwujudnya? Ya, yang jelas sih dari sisi regulasi kita memperkuat, artinya kita juga merespon dinamika berbagai capaian-capaian yang ada, kita evaluasi dan kita mengeluarkan beberapa produk regulasi paling tidak yang terkait dengan EBT dalam beberapa tahun terakhir ini. Kita 2 tahun terakhir ini kita sudah mengeluarkan Permen 26 yang mungkin ini menjadi salah satu hasil dari Permen 26 itu, kemudian terkait PLTS atap, kemudian Perpres 112, dan kita sedang dalam upaya untuk menyelesaikan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang mudah-mudahan sebentar lagi juga bisa ditetapkan, karena ini memang menjadi inisiatif dari DPR dan tentu saja pembahasannya memerlukan waktu. Selain itu juga mungkin dari sisi akselerasi tentu saja kita melihat capaian-capaian yang paling banyak memang wilayah usaha itu berada di PLN, dan kita melihat proyek-proyek dan meningkatkan bagaimana sukses rasio proyek yang ada, kita memfasilitasi bagaimana upaya supaya pembangkit-pembangkit baru itu dapat beroperasi. Demikian. Oke, itu dari strategi pemerintah ya. Bapak Yoga mungkin juga ada tanggapan nih bagaimana nih dari Indokorsa untuk mendukung? Saya setuju total dengan kata Pak Mustafa antara ISDM, pengaruhnya dan kolaborasi mereka dengan PLN. Sebagai contoh misalnya ada peraturan pemerintah yang terbaru dari ISDM yang merubah tarif dari 65% ke angka 100%, itu kan bukti nyata dari pemerintah mendukung kita. Jadi I'm cheers for Pak Mustafa. Oke, jadi memang dibutuhkan juga ya komitmen ya bersama antara pihak pemerintah maupun swasta seperti itu. Nah, tadi kita ngomongin tentang PLTS atap. Ini saya mau lanjutin lagi. Tadi sudah tahu kita manfaat jangka panjangnya seperti apa. Untuk jangka pendeknya kira-kira akan seperti apa nih Pak? Jangka pendeknya adalah kita pengennya adalah 4,2% tahun depan emisinya kita berkurang. Itu jangka pendeknya. Itu dia. Oke. Jadi, karena seperti yang kita tahu, maksudnya sebagai Korsa kita bergerak maksudnya kita adalah multinational company yang tidak hanya bergerak di bidang Asia, tidak hanya menjual barang kita di Asia Pasifik, tapi ada ke European Union. Pada saat sekarang di saat ini beberapa negara telah memperlakukan carbon tax dan juga mereka sudah memperlakukan carbon pricing. Jadi sebenarnya adalah targetnya kita adalah berusaha untuk mencapai itu, akibatnya tax yang akan kita bayar untuk karbon akan lebih sedikit untuk semua site-nya Korsa beroperasi. Baik. Nah, kalau dari pemerintah nih, program apa saja yang sekarang sudah dijalankan dan yang akan diluncurkan untuk membuat industri lebih cepat dalam menggunakan energi baru terbarukan, khususnya PLTS tadi itu? Ya. Tadi sebenarnya yang sudah tentu saja kita akan lanjutkan ya, tapi tentu saja di dalam pelaksanaan dari regulasi itu, apakah itu Permen 26 2021, Perpres 112, tentu saja ada banyak tantangan-tantangannya. Dan untuk mempercepat itu, kami juga telah melakukan komunikasi supaya nanti dalam pelaksanaannya itu lebih transparan, lebih cepat, dan artinya akhirnya manfaatnya dapat dirasakan oleh pelanggan. Seperti yang disampaikan dalam sambutan kami juga tadi, bahwa kami tengah menyelesaikan dan kami harap ini sudah tidak terlalu lama lagi pembahasan terkait petunjuk teknis, artinya turunan dari permen itu yang mungkin nanti bisa menjadi guidance baik dari PLN atau bagi pemegang wilayah usaha ketenaga listrikan, bukan hanya PLN sebenarnya, dan juga bagi pelanggan, sehingga dari sisi berapa kapasitas yang bisa dipasang, kemudian prosedur, perizinan, dan bagaimana juga tetap mempertimbangkan keandalan sistem, dan itu tentu saja kami upayakan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi petunjuk teknis itu akan dapat diterbitkan dan digunakan bersama-sama. Amin, amin. Bagaimana? Mau ada tanggapan dari? Tanggapanku amin aja. Amin. Aku mendukung penuh dengan pemerintah pada prinsipnya. Itu karena kita berusaha untuk menjadi partner, kami berusaha untuk berbisnis negara ini. Jadi semua perkataan Pak Mustafa aku katakan amin. Makasih banyak Pak Mustafa. Bekerja sama ya untuk bisa mewujudkannya. Nah, tadi juga Pak Mustafa menyebutkan masih ada juga tantangan-tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, kira-kira apakah tantangan itu berarti dan sebenarnya apakah ada butuh bantuan juga begitu dari pihak-pihak swasta atau bagaimana?
Ya, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah kita tentu saja meregulasi baik dari seluruh stakeholder ya kita tampung dan tentu saja kita berada pada posisi yang di tengah ya baik itu antara pelanggan ataupun antara pemegang wilayah usaha. Dan tentu saja kita membuat aturan main bagaimana suatu program itu dapat dieksekusi dengan baik dan tentu saja kami juga di beberapa pembahasan terakhir khususnya dengan pemegang wilayah usaha sudah mendapatkan titik temu yang saya rasa mungkin nanti bisa diterima karena tentu saja kita harus kembali ke filosofi dasar dari pemasangan PLTS atap. Kalau misalnya kita berbicara dalam konteks PLTS atap, tentu saja memang ini akan digunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, artinya yang biasanya itu mengkonsumsi dari pemegang wilayah atau pemegang sistem ketenaga-listrikan, maka dia mengkonsumsi sendiri dari pembangkit yang dia bangun sehingga akan menghemat tagihan dari pembangkit yang dia gunakan. Tapi ya tentu saja mungkin PLTS atap itu adalah salah satu saja. Artinya bukan serta-merta semua itu mungkin bisa bisa diselesaikan. Tapi tentu saja ada upaya-upaya lain apakah menggunakan biomasa, apakah menggunakan EBT lain yang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Baik, nah Pak Yoga tadi kan baru menerima Renewable Energy Certificate ya, suatu penghargaan apresiasi. Nah, kenapa dari Indokotsa sendiri memilih untuk ikut aktif dalam Renewable Energy Certificate ini? Karena kami percaya kalau misalnya dunia ini tidak tambah lebih baik, dunia ini akan rusak. Jadi alasan kemanusiaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dari alasan finansialnya. Itu. Tapi kalau misalnya kenapa ditanya, karena teknologinya tersedia. Dan itu adalah langkah yang paling cepat untuk jangka pendeknya, tadi yang seperti Bu Rizka bilang, jangka pendeknya untuk sebuah perusahaan melakukan reduksi dari emisinya. Kayak yang tadi aku bilang, saya dengan kontrak yang kita buat dengan PLN, kita berhasil mengurangi sekitar 13% dari emisinya kita dengan energi terbarukan ini. Jadi ya beberapa opsi yang kami pilih sebanyak-banyaknya. Untuk bisa manfaatnya dirasakan bersama ya, dan juga lingkungan sekitar ini. Betul. Nah, Pak Mustaba, kira-kira dari pemerintah sendiri apakah mempunyai target atau objektif tertentu ini dengan adanya Renewable Energy Certificate ini? Ya tentu saja target tentu saja seperti yang kami sampaikan bahwa itu adalah salah satu upaya ya. Renewable Certificate, kemudian pembangunan pembangkit, termasuk program-program baik dari sisi supply maupun demand. Nah tentu saja kalau target kita masih berpaku pada bagaimana kita mengupayakan 23% di tahun 2025, NDC di tahun 2030 maupun NZE di 2060. Tapi dampaknya tentu saja seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kita akan menuju green economy yang menggunakan green energy. Mungkin itu. Baik, nah Pak Yoga nih terakhir nih harapannya nih setelah tadi mendapatkan bentuk apresiasi juga Indokotsa, kira-kira apakah ada target yang akan dilakukan lagi ke depannya atau dengan adanya apresiasi itu apa harapannya? Oke, sama aku ulangi lagi harapanku adalah kalau kami diperkenankan untuk menggunakan energi terbarukan sebesar-besarnya, kami ingin menggunakan kesempatan tersebut. We would like to use those opportunity. Jadi harapanku adalah sebagai pelaku bisnis, kita berharap kepada pemerintah ataupun PLN sebagai utility dalam hal ini misalnya, ya itulah harapan kita. Kalau kami diberikan kesempatan untuk bisa memajukan atau lebih cepat menuju ke net zero emisi, itu yang kami inginkan. Baik, terakhir untuk Pak Mustaba, ada pesan yang ingin disampaikan atau mungkin juga harapan agar bisa target terwujud nih di tahun yang sudah ditentukan? Ya tentu saja kalau dari sisi kami dalam konteks PLTS atap itu mendorong peran serta masyarakat ya tentu saja untuk mencapai target-target tersebut membutuhkan investasi yang besar dan tidak mungkin kalau misalnya itu hanya menggunakan bantuan APBN saja. Nah tentu saja perlu dukungan swasta, masyarakat dan semua saya rasa ke depan pasti ini akan menjadi kebutuhan dan akan menjadi salah satu yang bisa membuat industri termasuk survive karena kita tentu saja tuntutan untuk penggunaan energi bersih sudah kami tangkap dan kami sebagai regulator tentu saja harus mempunyai peran dalam upaya membuat arah kebijakan ke depan itu bisa dijalankan. Demikian. Baik, itulah pentingnya sinergitas ya. Iya. Seperti itu. Inspiring Pak Mustaba, makasih banyak.
Oke, baik para hadirin sekalian, dari talk show ini bisa kita simpulkan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam penerapan energi terbarukan. Dan Indokorsa adalah salah satu perusahaan yang aktif mendukung setiap program pemerintah melalui aktivitas bisnis yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan adanya talk show yang sangat menginspirasi ini. Terima kasih banyak Pak Yoga, terima kasih thanks banyak to you, Ibu. juga Thanks to you. Pak Mustabah. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik para hadirin sekalian, selesai sudah sesi talk show Renewable Energy dan tidak terasa kini kita sudah sampai di penghujung acara inaugurasi solar panel PT Indokorsa Tbk. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dan seluruh tamu undangan yang telah hadir dan mengikuti seluruh kegiatan hari ini. Saya Rizka Andalina pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Distributed generation is where we install solar systems in customers' facilities and sell power directly to the customer. That power is cheaper and cleaner than the power they're currently using from the grid. The principal benefits for customers across Asia is the ability to reduce their power costs. We can be 30, 40, 50% cheaper than the power that they're buying from the grid. The specific problems that we see in Asia are often that it's difficult to get access to power. So with distributed generation, we're able to put the solar system on that customer's facility. They don't need the transmission and the distribution and the grid, and so they have better access to power. Total Energies provides an all-in-one solution. That means that we design, construct, finance, and operate that solar system. We build the projects for the long term, we build them much more safely, and we build them with higher quality components. We have some of the best people in engineering, in project management, and in operation and maintenance. That's really critical for customers. They need someone they can trust. The future of distributed generation, especially in Asia, are systems where we're combining solar and battery. That is going to become the normal business operation across the whole of the region, and we can see that coming in the next few years. Teknologi kami